adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita mau memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau ngapain dulu nih Kak Juki? Kita mau ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu. Yuk adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu dulu nih. Judulnya Kasih. Ayo Kak Juki. Lagu yang kedua, judulnya apa Kak Jody? Aku anak terang. Yuk kita nyanyi sama-sama. Lagu yang ketiga nih, judulnya Kapalku Miring. Yuk adik-adik, kita nyanyi lagi. Nah adik-adik, kita sudah mulai masuk ke dalam ibadah. Adik-adik yang di rumah siapkan Alkitabnya. Siapkan apa lagi Kak? Hidung cerianya. Iya, kita mau memulai ibadah. Nah tapi sebelum kita mau nyanyi lagu pembukaan, kita nyanyi dulu Mas PKPA nih. Yuk adik-adik yang di rumah sambil bangkit berdiri ya.
hadiah 354, judulnya Suci, Suci, Suci. Oke adik-adik, tiba waktunya kita untuk doa pembukaan. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih ya Bapak atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini boleh berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing untuk mengikuti infak online di rumah kami Bapak. Ya Tuhan, kiranya Kamu bimbing kami ibadah ini, tolong dibimbing ya Bapak dari awal pertengahan pada akhirnya ya Bapak. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita. Dibuka Alkitabnya dari Ezra 7 ayat 9b. Ezra 7 ayat 9b. Baik, kalau sudah kita baca sama-sama ya adik-adik. Oke, kita baca 1, 2, 3. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu dulu nih Kak, dari Kidung Ceria 201. Judulnya apa Kak? Aku dapat lihat ini. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu Tuhan. Kau telah menyertai kami pada hingga hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkatai sertai kami Tuhan, biar kami akan mengerti, bisa kami pahami tentang firman-Mu juga. Dan berkati juga kakak Layan yang akan menyampaikan menyampaikan firman-firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kakak akan bercerita, kita akan membaca Alkitab kita dulu ya, yang terambil dari Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Kalau udah, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkiah, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zehraya, bin Uzi, bin Buki, bin Abiswa, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama,
ia memulai perjalanannya pulang dari Babel dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah adik-adik, tema kita pada minggu hari ini yaitu Aku bertekad kuat memberitakan firman Tuhan. Hari ini kalau misalkan tadi adik-adik sudah baca Alkitabnya, pasti kalian tahu dong hari ini kakak mau bercerita tentang siapa? Yap, betul. Hari ini kakak akan bercerita tentang Bapak Ezra. Bapak Ezra itu siapa sih? Jadi Bapak Ezra itu adalah yang diutus Tuhan untuk kembali dari tanah pembuangan di Babel kepada bangsanya dan kepada bangsa Yerusalem. Nah adik-adik, kalau di Alkitab tadi kita tahu bahwa Bapak Ezra itu ternyata hebat dan pintar di dalam mengerti Taurat Tuhan. Kenapa ya Bapak Ezra bisa hebat dan pintar? Ayo, karena Bapak Ezra rajin membaca kitab-kitab dan Taurat Tuhan. Dan selain rajin membaca, Bapak Ezra juga mempelajari seluruh kitab-kitab dan Taurat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya Bapak Ezra bisa pintar dalam mengerti Taurat Tuhan. Nah adik-adik, selain hebat dan mengerti Taurat Tuhan, ternyata Bapak Ezra ini juga mengajarkan Taurat Tuhan kepada semua orang yang ada di lingkungannya. Iya, jadi selain mempelajari, mengajarkan, dan memberitakan, Bapak Ezra juga mengajak semua orang yang ada di sekitarnya untuk memahami dan mempelajari firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga damai sejahtera Tuhan dapat mereka rasakan di kehidupan mereka. Nah, adik-adik, coba kakak mau tanya di sini, siapa yang mau seperti Bapak Ezra? Angkat tangannya. Kakak juga mau. Bapak Ezra itu dia rajin membaca Alkitab, dia rajin mendengarkan firman Tuhan, dan dia juga ternyata mau memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Wah, hebat ya Bapak Ezra. Kak, tapi kan aku masih kecil, bagaimana caranya aku memberitakan firman Tuhan? Apakah aku harus berkhotbah seperti kakak atau seperti Bapak Pendeta yang ada di mimbar? Nah adik-adik, kalau untuk memberitakan firman Tuhan itu tidak harus seperti itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita berperilaku dan bersikap seperti apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita semua. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah kita berbuat baik kepada sesama kita, dan salah satu contohnya lagi adalah kita menerapkan 10 hukum Taurat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ayo, siapa yang hafal 10 hukum Taurat atau salah satu dari 10 hukum Taurat itu? Ayo. Nah, coba yuk sekarang kita menerapkan semua yang ada di Alkitab, semua yang sudah Tuhan ceritakan kepada kita, berikan kepada kita untuk kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi seperti itu kakak bilang, memberitakan firman Tuhan tidak mestinya berkhotbah di mimbar. Oke, jadi kita juga bisa dengan cara kita berperilaku seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Oke? Jadi begitu saja firman Tuhan dari kakak. Semoga kalian bisa menjalankannya di kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, kakak ingin menyampaikan aktivitas adik-adik untuk hari ini. Nah, tadi kan adik-adik sudah mendengar bahwa kita itu harus memberitakan firman Tuhan. Nah, tapi adik-adik tahu nggak kalau Tuhan memberi 10 perintah Tuhan di Keluaran 20 ya. Nah, sekarang kakak minta adik-adik membuat video, adik-adik menghafalkan, menyebutkan 10 firman Tuhan yang ada di Keluaran tersebut. Nah, kemudian adik-adik kumpulkan videonya ke kakak layan di lingkungan adik-adik masing-masing. Nah, sekian
yang dapat kakak sampaikan kepada adik-adik semua? Kiranya adik-adik dapat mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan ke kakak layan di lingkungan masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan respon firman Tuhan kita tadi dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 206. Judulnya Kita Harus Membawa Berita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan Engkau berkatilah kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu dan perintah kedua orang tua kami. Berkatilah kami Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Engkau berikanlah mereka kesehatan, panjang umur, dan berkat yang hanya datangnya daripada-Mu. Berikanlah mereka juga Tuhan sukacita agar dapat selalu memberkati kami dan membimbing kami menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Engkau berkatilah teman-teman kami ini, berikanlah mereka kesembuhan, kesehatan, agar mereka dapat kembali pulih dan beraktivitas seperti sedia kala lagi Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Engkau berkatilah Tuhan guru-guru kami, berikanlah mereka kesehatan Tuhan dan semangat untuk mengajarkan kami dalam belajar Tuhan. Kiranya Engkau juga berkatilah kami Tuhan agar kami dapat selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Berkatilah kami Tuhan agar kami juga dapat menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang pintar. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, inilah doa yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita waktunya memberikan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyi dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Nah adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kita, waktunya kita doakan persembahan yang telah dikumpulkan. Yuk adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu. Terima kasih atas berkat yang masih kami dapat rasakan hari ini ya Tuhan. Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan kami,
kiranya Engkau mau menerima persembahan kami untuk kemuliaan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, sekarang kakak ingin menyampaikan warta Pelkat PA. Nah, yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti Pelkat PA secara online di rumah. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan oleh kakak Layan tadi. Nah, kemudian adik-adik berikan hasilnya, kalian foto atau rekam video kepada kakak-kakak Layan yang ada di lingkungan adik masing-masing. Lalu selanjutnya kakak ingin memberitahukan kepada adik-adik yang belum mengambil goodie bag bahwa adik-adik dapat meminta orang tua adik-adik untuk mengambil goodie bag tersebut di gereja setelah ibadah hari Minggu ini sampai dengan jam 1 siang. Nah, kemudian yang terakhir mengenai persembahan Pelkat PA. Nah, persembahan adik-adik dapat adik-adik gabungkan dengan persembahan orang tua adik-adik di dalam satu amplop. Nah, kemudian adik-adik tuliskan di amplop tersebut bahwa di isinya itu ada persembahan dari Pelkat PA tanggal berapa, kemudian jumlahnya juga berapa. Nah, kemudian kalian bisa minta orang tua kalian untuk menyetorkannya ke gereja. Nah, sekian warta yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih adik-adik, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mau menutup ibadah kita nih. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu lagi nih dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Kita udah di ujung ibadah, mari kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan yang Kau sudah sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati juga adik-adik lain kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah mengikuti ibadahnya dengan baik. Kiranya Tuhan mau berkati kegiatan kami, aktivitas kami dalam seminggu ke depan. Kiranya Tuhan mau sertai kami, bimbing kami Tuhan, bisa melakukan aktivitasnya dengan baik dan mengandalkan Engkau Tuhan, biar kami bisa kembali ke impah minggu depan Tuhan dengan semangat yang baru Tuhan, dengan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin.